Saudara, sebelumnya kita lihat ini makalahnya. Bahasa Mandarinnya adalah Feng Shui, ya. Jadi bahasa Hokkiannya disebut Hong Shui. Makanya orang tanya, Hong Shui sama Feng Shui beda apanya? Sama, saudara. Cuman yang satu bahasa Mandarin, nah yang satu bahasa Fujian, ya, Hokkian. Nah, saudara, Feng Shui itu adalah suatu ilmu bangunan dari timur, yaitu untuk mendatangkan keberuntungan atau hoki. Ya, katanya, ya, saudara, bisa mendatangkan keberuntungan dan hoki. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, saya membahas ini karena saya mempunyai latar belakang, ya. Saya bekerja hal demikian sudah 15 tahun. Ayah saya sudah 20 tahun, ya. Semua ilmu itu diwariskan. Nah, inilah saya sebelum memulai saya memberikan kesaksian latar belakang sedikit tentang asal usul kami. Nah, kami dari keluarga yaitu penyembahan berhala, ya, percaya kepada hal-hal demikian, tahayul, mitos dan segala kepercayaan orang timur itu kami pelihara. Nah, inilah papa saya, ayah saya, dan ini ibu saya. Nah, selanjutnya, nah, kami mewarisi juga ilmu yang disebut ramalan nasib, ya, yaitu bikin PG, ya, berdasarkan tanggal lahir, jam kelahiran. Nah, saudara, dari situ kami akan mengganti, yaitu tanggal internasional atau tanggal Imlek, kita terjemahkan ke dalam penanggalan kuno, yaitu 2000-an tahun yang lalu punya penanggalan. Nah, disitulah kami bisa melihat, nah, nasib orang tersebut berdasarkan PG, ya, saudara, yaitu PG itu disebut P itu 8, no, G itu huruf. Jadi 8 huruf itu yang diterjemahkan dalam tanggal lahir seseorang manusia. Nah, dari sinilah kami mempunyai ilmu, yaitu bisa meramal nasib manusia, yaitu per bulan, ya, atau per tahun, bisa dilihat dari sini semuanya. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai Hong Shui, ya, saudara. Nah, penerapan Hong Shui yang kami berikan selama 15 tahun, papa saya 20 tahun, nah, itu boleh dikatakan lain daripada yang lain, ya. Tidak seperti yang sekarang banyak ditawarkan, saudara, ya, bisa melalui telepon, bisa melalui surat menyurat, saudara. Sebenarnya kalau ilmu Hong Shui itu tidak bisa, jadi harus pakar, ya, suhunya itu mesti datang ke tempat itu untuk melihat dan meninjau. Nah, saudara, nah, kalau hanya bisa melalui via telepon atau via apa, saudara, itu hanya umum, Hong Shui umum, tapi untuk penelitiannya, untuk penerapan yang profesionalnya itu tidak bisa. Kami harus datang ke tempat tersebut untuk melihat langsung dan mengukur langsung. Nah, saudara, cara penerapan kami adalah seperti ini, ya. Jadi kami akan memberikan satu dena, ya, yang sudah diubah, ya, oleh kami, yaitu yang disebut dena Hong Shui. Nah, dari dalam buku itu, kitab kami yang kami berikan kepada pasien itu, saudara, di situ sudah tertera semua, tertulis, ukuran pintunya semua ada digambar. Nah, saudara, ya, letak ranjangnya, kepalanya di mana, ya, arah pintunya miring berapa derajat, saudara, ya, dapur mesti hadap kemana, dan semuanya sudah ada di dalam dena yang kami berikan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam dena tersebut, sudah kami ukur dengan segala ilmu kami. Nah, dari dena itulah maka pasien itu ikut menerapkannya, solusi yang kami tawarkan. Nah, saudara, selama pengalaman saya ikut papa saya dan kami dalam penerapan demikian, ini Hong Shui sudah teruji. Jadi bilang Hong Shui itu tidak ada, Hong Shui itu main-main. Tidak, saudara, ini Hong Shui benar, sudah ada hasilnya, ya, yang nanti kita akan bahas. Memang banyak sekali orang memakai Hong Shui akhirnya kelihatannya berhasil, bisa berhasil, usaha yang gagal dan bisa maju lagi. Orang udah mau bangkrut tidak jadi bangkrut, saudara, rumah tangga yang hancur kita bisa ini. Nah, saudara, ini penerapan kami. Nah, jaminan kami, kalau orang menerapkan ini sesuai dengan yang kami tawarkan, solusi yang kami berikan, ya, dirobak sesuai dengan dena kami, maka dijamin, ya, ada garansinya kalau ilmu kami dalam 100 hari, mesti bawa hasil, yaitu perubahan yang lebih baik. Kalau tidak dalam 3 bulan atau 100 hari itu, silakan kembali kepada kami, ambil uangnya yang telah dia bayar, yaitu fee-nya, saudara. Nah, saudara, biaya yang dulu kami terapkan itu sangat mahal, ya, itu tahun 1980-an, ya, belasan tahun yang lalu, saudara. Itu kami punya tarif dihitungnya per meter persegi. Ya, jadi dihitungnya per meter persegi, saudara. Ya, jadi 1 meter persegi itu tarifnya itu sangat mahal. Nah, akhirnya bisa jutaan sampai puluhan juta, ya, tergantung luas bangunannya. Nah, saudara, ini yang kami terapkan semuanya ini. Nah, inilah cara kami praktek demikian, ya, itu diukur dengan sangat ini. Caranya adalah sebagai berikut.
Nah, solusi yang kami tawarkan kalau Hong Shui yang sudah tidak bisa diubah, ya, memang rumah udah tusuk sate, memang hadapnya segitu, ya mau jual susah, ya, mau ganti rumah susah atau nah kami berikan solusi lainnya, saudara, yaitu ya tentang kias atau cara penangkal sialnya, ya, yaitu bagaimana untuk menangkal supaya Hong Shui itu bisa rumah itu menjadi baik, lebih bagus, dan apa kami ada pakai kaca, pakai patkwa, pakai hu dan segalanya yang kami berikan. Misalnya pintu rumah sudah tidak bisa diubah, maka kami akan pasangkan uang kuno. Semuanya itu mesti disahkan dengan satu tradisi kepercayaan kami dengan darah binatang, darah ayam. Nah itu di Haikwang, nah itu ditanam di kusen, saudara. Nah itu namanya cara kiasnya yang paling murah, ya, yang paling efisien, ya. Tapi kalau bisa dipindah ya dipindah, maksudnya gitu loh, ya, sudah. Nah inilah yang kami berikan, ya, segala jimat dan segalanya. Nah selanjutnya, nah inilah orang tua saya, ya, saudara. Nah orang tua saya menerapkan, ya, mengajarkan kepada kami penerapan Hong Shui itu sangat profesional. Jadi kami tidak datang hanya lihat-lihat, nunjuk-nunjuk, itu bukan Hong Shui, saudara. Itu mah kira-kira, ilmu kira-kira, saudara. Kalau kami punya itu profesional, saudara. Ya lihat nih, kami ada ukur pakai benang, ditarik, saudara, ya, diukur supaya itu kompas Hong Shui itu, saudara, yang disebut lopan itu arahnya itu benar-benar kita dapat asnya, ya. Banyak penerapannya yang tidak mengerti, yang tanggung-tanggung, saudara, dia bawa kompas, dia tempelin di tembok, saudara, ya, melihat arahnya, itu bangunannya hadapnya kemana, saudara, itu tidak bisa diterapkan di dalam rumah sekarang, karena rumah sekarang di dalamnya itu penuh dengan beton, banyak peralatan listrik, saudara, jadi itu jarum kompas itu sangat peka sekali, ya, jadi tidak bisa dipegang, saudara. Jadi kami sebelumnya kami sudah menerapkan, kami sudah mengerti, menganalisa cara paling tepat lah istilahnya, ya, yang lebih bagus. Kalau dulu orang di RLT, tau gak, bangunannya tidak pakai beton, saudara, kayu, saudara, ya, jadi ditembokin aja kita bisa tahu, ya, saudara. Nah kalau kompas sekarang, tau gak, yang kami pakai punya itu yang kotak itu yang persegi itu, saudara, kalau kita tempelin, saudara, di tembok, ya, di dalamnya ada kabel listrik, ya, ada besi, nah itu udah lari, saudara, udah nggak bisa tepat. Maka kami mesti pakai benang, ya, untuk ngukur. Biasanya sebelum bangunan itu jadi paling bagus, ya, itu menurut dulu kami punya ilmu Hong Shui itu untuk ngukurnya, saudara. Nah inilah yang kami terapkan sebelum dibangun. Biasanya kami dipanggil dulu, ya, untuk menerapkan asnya, mesti hadapnya berapa derajat, saudara, ya. Nah itu yang kami berikan. Nah selanjutnya demikian juga. Nah kalau bangunan sudah jadi, nah saudara, kami ngukurnya juga tidak, kami ngukurnya juga dengan ketelitian. Jadi kami ngukurnya itu juga mesti pakai as, pakai benang untuk ditarik, saudara. Kami selalu bawa peralatannya. Jadi tidak bisa main nunjuk-nunjuk demikian. Nah saudara, kalau nunjuk-nunjuk demikian, nah itu mah saya bilang bukan profesional, amatiran, ya. Ya saudara, ini yang kami terapkan. Nah ini di Surabaya saya ingat waktu kami diundang ke sana, ya, kami melakukan pengukuran. Nah terus selanjutnya, nah demikian juga selain Hong Shui bangunan, nah kami juga melakukan, yaitu menawarkan jasa, yaitu Hong Shui untuk kuburan. Jadi ada Hong Shui untuk orang hidup, ada Hong Shui untuk orang mati, saudara. Jadi orang hidup aja mesti diatur-atur, orang kita mati pun mesti diatur-atur, saudara, ya. Jadi orang hidup, tahu nggak, ranjangnya, palanya di mana mesti diatur oleh kami. Nah orang mati pun perlu kami yang ngatur, ya, letak petinya, palanya ngadep mana itu mesti kami juga, saudara. Nah inilah penerapan kami. Nah ini zamannya waktu dulu ayah saya menerapkan. Nah saudara, dalam Hong Shui kuburan itu, kita sering lihat di kuburan sekarang ini kan seragam, rata istilahnya, kayak perumahan, ya. Tapi heran, ada salah satunya ada batu nisannya, bongpainya itu miring, saudara. Ya, ditanamnya miring gitu loh, saudara. Nah itu bukan salah tukang, itu kerjaan kami sebagai tukang Hong Shui, ya, karena untuk mencari arahnya bagus, karena sudah diseragami nama pemerintah, ya, istilahnya udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi semuanya udah arahnya ke timur, ya. Misalnya dia nggak cocok, mesti miring, ya. Jadi kami miringin itu batu nisannya, saudara. Ya, jadi kalau lihat di kuburan ada yang miring ini, miring sono, saudara, itu jangan aneh, ya, itu kerjaan tukang Hong Shui kuburan, saudara. Itu juga kami terapkan. Nah seperti ini, sebelum dipasang batu nisannya mesti diukur dulu arahnya, ya, mesti hadap kemana, gunung mana, ya, itu kuburan miring berapa derajat, saudara, nah, supaya kedudukannya bagus. Nah saudara, itu penerapan, ya. Nah itu yang kami lakukan. Nah selanjutnya demikian juga. Nah untuk menanam peti mati, ya,
Jadi kita sering lihat kalau kita nyangsang sering lihat, ini peti udah lempeng belum ya saudara? Ya, waktu tanamnya ditaruh sama keluarganya lihat, sama ahlinya dia lihat sudah lempeng belum atau sudah begini tepat belum? Saudara kalau pakai mata lihat itu saudara itu sama aja nggak lihat Hong Shui saudara. Ya, jadi sebenarnya itu mesti diukur pakai benang, ditimbang, itu miringnya berapa derajat kalau dalam hal peti saudara ya, untuk menanam peti itu kalau miring derajat sedikit derajat miring ke sini, berapa derajat gesernya kenanya ciong ya, ciong tahu yaitu Chung Tao, nama Chung Tao itu namanya bisa kena istilahnya ya, sial atau kualat. Nah itu bisa kena anak yang xiao kambing. Nah kalau terlalu miring ke sini nanti kenanya ciong sama anak xiao monyet saudara ya. Nah kalau kena ke sini kena cucunya ya. Jadi itu bisa membawa akibat nanti usahanya bangkrut, pailit, rumah tangga atau sakit penyakit. Jadi kami menerapkannya itu supaya teliti bisa dibuktikan, tidak pakai nunjuk-nunjuk, pakai dilihat kira-kira. Itu kami ukur semuanya dengan ketelitian seperti ini, maka sesudah itu baru dikubur. Nah semua itu ada buktinya saudara, supaya kami tidak mau disalahkan. Makanya kerjaan kami itu selama 20 tahun itu papa saya itu profesional, makanya mahal saudara ya. Nah misalnya contohnya kalau Hong Shui kuburan, kami tidak mau, biasanya kami tidak mau melihat Hong Shui kuburannya saja, kami tidak mau ya, karena apa? Kami mesti borong dari pilih harinya ya, tutup petinya, waktu peti itu keluar dari rumah duka itu semua kami borong saudara, untuk menjaga profesional kerja kami supaya jangan karena harinya jelek nanti bilang Hong Shui-nya jelek saudara. Jadi kami borong semuanya, maunya begitu saudara. Maka mahal ya, bisa waktu itu bisa jutaan sampai puluhan juta juga fee-nya, biayanya. Nah inilah cara kami penerapkan ya, melihat papa saya melihat ini sudah tepat apa belum, itu batu nisan yang sudah pasang. Kalau miring itu mesti dibongkar lagi dan dipasang lagi. Ya saudara, inilah cara kerja kami demikian selama 20 tahun. Nah kita lihat ya. Selanjutnya, ya, nah itu jatuh ke orang timur, orang barat ilmu bangunan ini, nah lebih ilmiah, ya, saudara, dia analis, dia kembangkan jadi satu ilmu bangunan arsitektur. Maka orang barat, Eropa, dia utamakan bangunannya indah, bukan hokinya, dia indah, nyaman duduk, saudara, alami istilahnya. Jadi di sini bisa beda. Orang barat, dia bangunannya indah, penata ruangannya bagus, saudara. Kalau kita ini orang timur, dalamnya, kalau dulu saya terapkan acak-acakan, dapurnya sana, ruang makannya di sini, supaya nggak ciong. Ya, kamar orang tua di sini, kamar bayinya di pojok sono, saudara. Diacak begitu, saudara. Saya heran, kenapa pasien kami mau diacak-acak begitu. Dan kedua, itu arsitek kalah sama kami, tukang arsitek. Saya udah buktiin. Ada seorang bos besar, waktu dia mau menata, mau bangun, dia punya proyek, saudara, proyek besar, ya bos besar. Kalau saya sebut perusahaannya pasti saudara kenal. Kayak sebut namanya pasti saudara kenal. Nah dia pakai kami Hong Shui-nya. Nah dia panggil seorang arsitek top. Jadi ada arsitek, ada tukang Hong Shui. Nah tukang Hong Shui kan nggak bisa bangun. Tiang berapa, ukuran berapa, semen berapa, kan nggak ngerti. Taunya ini hoki nggak hoki. Jadi arsitek itu saudara tahu, dia tukang bangun. Nah sekarang kita lihat, dia sekolah setengah mati. Udah habis biaya nggak tahu berapa. Ya, udah bolak-balik luar negeri kerja setengah mati saudara. Akhirnya dia berhasil jadi seorang arsitek top. Kalah sama kita. Mau bukti? Saya udah buktiin. Ini bos tau gak? Dia suruh arsitek itu. Ya, sket katanya. Ini ya bangunan ini. Berapa lantai. Dia sket. Dia bikin. Udah bagus saudara. Ya lulusan luar, ya udah bagus saudara. Satu tim lagi, nggak sendiri loh. Itu namanya badan arsitek itu yang sangat besar. Dia bos besar yang mau bangun. Di Gatot Subroto, saya masih ingat, bangunannya masih ada sekarang kok. Dia waktu itu udah top sudah. Dia bikin, dia sket. Terus bosnya ini tahu, bawa itunya, tahu, gambarnya, cetak birunya kepada kami, kepada saya dong. Nah papa saya suruh saya ngurusin, tekenin. Memang hal gambar saya yang kasih. Ya pintunya berapa saya yang kasih. Ranjang mana itu saya. Kerjasamanya begitu sama papa kalau Hong Shui. Papa cuma keluar merek Cuk Lince atau Yusuf saudara. Ya, saya yang jalanin tugas. Nah saya lihat. Ini pintu nggak bagus. Dia arah kan, dia ada utara begini. Ini cuma kira-kira nggak pas berapa derajat nih. Ya, nah akhirnya kami tinjau. Kami suruh dia ubah. Nah kami acak-acak dalamnya saudara. Pintunya kita miringin, nah karena dia nggak boleh hadap jalanan rata, dia mesti miring atau gimana. Nah kita miringin atau AC gitu makanya kita acak. Nah, terus bosnya, ini kamu robah ke arsitek dong.
sesuai dengan ini. Si arsitek ini waktu itu belum ketemu saudara. Dia bingung nama. Kenapa ini udah bagus, is the best dia berikan. Kenapa dia acak-acak begini? Nggak jadi soal macam kerjaan arsitek. Dia tanya, nama, bos ini gimana? Ini udah bagus, nama. Nah, ini makanya kalau ini dirubah, ini nggak kuat. Nama. Si bos itu pokoknya lu nurutin aja, lu akalin sampai kuat. Terus ini tiang dibuang, nama ciongan istilahnya, ya ngarap pintu atau gimana. Ini dibuang nanti, ini bisa gimana? Kamu atur aja. Si arsitek ini, nama, bingung. Akhirnya dia juga gemes kali ya. Gambarnya bagus diacak sama kita, ya, yang nggak masuk akal punya gitu loh. Ya, nah saudara, akhirnya sama. Gini aja supaya bagus si bos itu bilang, kamu pergi ke si Pak Yusuf ini, sama. Nah kamu tukar pikiran di situ, ya supaya nggak 2 kali kerja. Jadi dia ketemuin kita. Oh saudara, ya, terus dia ketemuin kita. You tahu nggak yang gaya siapa? Kita. Dia mah nggak ada apa-apanya. Tahu nggak? Kita tinggal bilang. Dia bilang gini. Nggak bisa. Ini. Dia bilang, enggak, kau ini nggak bisa. Sekarang gini aja deh. Nah, you tanya bos. Ya, saya pegang bos. You know, dia mau pakai kamu apa pakai saya? Diam. Diam dia. Ya, kasihan nggak? Lulusan lu. Sekolah setengah mati. Kita yang nggak sekolah, yang bukan sarjana, tapi powernya lebih hebat dari mereka. Ya, nah ini salah satu sudut jadi tidak ada nilainya. Maka arsitek itu perlu Hong Shui katanya. You know? Maka supaya jangan nggak laku. You know? Nah itulah. Jadi saudara, ini ceritanya Barat arsitek. Kita lihat sekarang perbedaannya, hasilnya dan perbedaannya. Jadi sekarang kita sudah tahu dong, ilmu bangunan dibagi 2. Saudara mau bangun arsitek secara arsitek atau Hong Shui. Kalau arsitek melambangkan keindahan, kenyamanan yang alami. Karena penerapannya ilmiah. Tapi kalau kita bangun pakai Hong Shui, tahu gak? Hanya berdasarkan hoki, kekayaan, kemewahan dan segalanya. Ya, tapi hoki kaya 5 tahun sakit, umur sesudah 5 tahun sakit. Ya, nah itu penerapan Hong Shui begitu. Jadi hanya menawarkan dunia. Ya, maka di dalam ilmu Hong Shui tidak ada pintu sorga. Saya baru tahu. Kalau pintu uang, pintu harta, pintu kekayaan banyak saudara. Yang nggak ada tuh pintu sorga. Ya, nih, ya. Nah saudara, jadi ilmu Hong Shui dibagi 2. Nah kita lihat, nah, supaya kita ngerti. Jangan sampai kita itu nggak ngerti. Ya mungkin sekarang saudara kita nggak ngerti Hong Shui. Tapi ingat, suatu hari kalau manusia udah kepepet, tahu nggak? Itu tawaran ini pasti datang. Wah kamu bohong ini. Habis kita kerja apa sial. Kerja apa gagal. Nah kita lihat di TV atau lihat di majalah. Sesuai lu. Wow pintu saya arah begini pantesan gagal terus. Nah kemakan maksud saya gitu loh.